Suamiku Om Tentara. Bab 065. Sampai di klinik itu, Zaida diperiksa oleh dokter. Tekanan darah, denyut jantung, laju pernapasan, suhu tubuh, dan beberapa hal lainnya untuk memastikan. Bu Zaida, kapan terakhir kali mengalami menstruasi? Tanya dokter itu. Zaida mengernyit. Maaf, saya agak lupa, dok. Kayaknya sudah telat. Mungkin karena stres ya. Zaida tidak memikirkan soal menstruasinya yang tiba-tiba terlambat. Padahal, biasanya siklus menstruasi Zaida sangat teratur. Apalagi, selama beberapa waktu terakhir memang ada masalah besar yang sedang ia hadapi. Jadi Zaida pikir mungkin keterlambatan menstruasinya disebabkan oleh stres berlebih. Dokter itu tersenyum. Setelah melakukan wawancara singkat itu, Zaida melakukan tes urin untuk memastikan hipotesis sang dokter. Setelah menunggu beberapa saat, hasil tes urin itu langsung kelihatan. Untuk konfirmasi lebih lanjut, dokter itu menawari Zaida untuk melakukan USG. Selesai dengan seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut, barulah dokter itu bisa memastikan apa gejala yang sedang dialami Zaida selama beberapa waktu terakhir ini. Selamat Bu Zaida, Anda sedang mengandung sekarang. Untuk selanjutnya, mohon perhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh serta lakukan olahraga ringan yang aman untuk ibu hamil agar badan Bu Zaida tidak sakit. Zaida membelalak kaget. Ia refleks langsung menutup mulutnya dengan telapak tangan. Hamil. 2. Zaida kaget dengan kabar kehamilannya itu, tetapi tentu saja ia sangat bahagia. Setelah banyaknya masalah yang menimpa keluarganya selama beberapa waktu terakhir, rupanya Tuhan sudah menyiapkan hadiah spesial ketika mereka berhasil melewati semua masalah itu. Zaida bersyukur ia positif hamil saat ini. Seandainya saja ia hamil ketika masalah dengan Niki itu masih terjadi, entah apa yang akan terjadi kepada dirinya dan janin yang ia kandung. Saya beneran hamil, dok. Tanya Zaida. Entah mengapa ia masih terpukau dengan berita bahagia ini. Dokter itu mengangguk sembari tersenyum. Benar, Bu Zaida. Sekali lagi, selamat untuk kehamilannya. Apa Bu Zaida datang ke klinik hanya sendirian? Tidak bersama suami. Zaida menggeleng. Saya kira mualnya hanya karena asam lambung kumat saja, dok. Saya nggak tahu kalau ternyata sedang hamil. Untuk selanjutnya sebisa mungkin ketika keluar agak jauh atau melakukan pemeriksaan kandungan pastikan ada orang yang mendampingi ya, Bu Zaida. Antisipasi saja jika terjadi sesuatu di jalan ada yang menolong. Zaida mengangguk. Terima kasih, dok. Zaida diberikan beberapa suplemen penting untuk perkembangan janinnya. Setelah itu, ia pun pulang. Zaida pulang dengan menggunakan taksi online lagi dan sepanjang perjalanan ia benar-benar merasa amat bahagia. Zaida mengelus perutnya yang masih rata. Senyumnya mengembang dari balik cadar. Ia tidak bisa menahan guncahan rasa bahagia di hatinya. Sebentar lagi aku akan benar-benar jadi ibu, ya. Ya Allah, terima kasih atas berkah besar ini, batin Zaida penuh syukur. Sesampainya di depan batalion, Zaida turun dan tidak sabar untuk memberitahu kabar bahagia ini kepada Firza. Namun, saat sampai di rumah Firza belum pulang. Memang Zaida tidak terlalu lama di klinik tadi. Enaknya langsung kasih tahu Mas Firza atau buat kejutan aja ya. Pikir Zaida menimbang-nimbang keputusannya. Akhirnya setelah berpikir agak lama, Zaida berniat untuk menjadikan kabar kehamilannya itu sebagai kejutan saja untuk Firza. Zaida langsung ke kamar untuk beristirahat setelah mencuci tangan dan kakinya. Meskipun ia merasa bahagia, sebenarnya mual yang ia rasakan sejak kemarin masih ada. Perutnya masih terasa kurang nyaman, tetapi sudah tidak separah sebelumnya.
Mungkin efek bahagia setelah mendengar kabar kehamilannya itu, makanya rasa mual yang Zaida derita sejak kemarin sedikit berkurang. Siangnya, Firza pulang. La tidak mengharapkan bahwa Zaida sudah memasak makan siang karena memang ia tahu kondisi Zaida sedang tidak baik-baik saja. Lagi pula, istrinya itu masih dalam mode merajuk dan ingin segera pulang ke rumah Abah dan Umi. Begitu sampai di rumah, Firza langsung menghampiri Zaida di kamar. "Bagaimana perutnya? Apa masih mual?" tanya Firza. Zaida kaget. "Mas Firza, kok tiba-tiba aja udah nongol? Kapan pulangnya?" "3. Baru saja kok. Saya khawatir sama kamu makanya langsung masuk aja. Udah lebih enakan kok," kata Zaida. Firza memperhatikan ekspresi sang istri. Entah mengapa Zaida kelihatan lebih bahagia. Atau itu hanya perasaannya saja. Entahlah, Firza juga heran. Pagi tadi ekspresi Zaida masih masam karena mual dan muntah, tetapi sekarang wanita itu malah tersenyum-senyum seolah baru saja mendapatkan sesuatu yang luar biasa. "Kenapa?" tanya Firza. Zaida mengerjap. "Hah? Kenapa gimana? Saya lihat kamu senyum-senyum aja dari tadi." Zaida meremas pipinya sendiri. Ia tidak tahu jika rasa bahagianya sampai tergambar di wajahnya. Buru-buru Zaida menggeleng. "Enggak apa-apa kok. Mas, aku lapar. Mau beli makan? Saya keluar beliin dulu ya di warung depan." "Mau makan apa?" Zaida menggeleng. "Aku maunya makan masakan Mas Firza." Firza menganga. "Masakan saya? Kenapa?" Zaida cemberut. "Kenapa? Nggak mau ya masakin buat aku?" "Bukan begitu, Zaida. Saya heran saja. Kok tumben?" "Ya pengen aja," kata Zaida. "Lagian Mas Firza, kan bisa masak. Bisa kalau makanan sederhana saja. Tapi saya nggak jago. Kamu mau makan apa memangnya?" Zaida mengelus dagunya sembari berpikir. Sebenarnya, ia tidak ada pilihan spesifik untuk makan apa. Malahan, perutnya juga masih kurang enak. Zaida hanya tiba-tiba merasa ingin makan makanan yang dimasak khusus oleh Firza. "Apa ya? Nggak tahu, Mas. Pengen makan masakan kamu aja." Firza menguap wajahnya. "Saya nggak tahu harus buat apa kalau jawaban kamu begitu, Rum. Ya udah yang gampang aja, nasi goreng. Tapi nanti kasih sayuran yang banyak ya, Mas. Kalau ada ayam kasih ayam juga, hehe. Pokoknya harus rame. Terus jangan pedes banget, tipis-tipis aja. Minyaknya juga dikit aja, kalau perlu mendingan pakai mentega deh biar aromanya makin gurih." Terus Firza menganga mendengarkan request masakan Zaida. Sebenarnya nasi goreng sangat mudah membuatnya. Firza juga sering membuat nasi goreng sendiri saat lajang dulu. Namun, sebagai lelaki yang suka satset, ia membuat nasi goreng asal cemplung-cemplung saja. Oke, saya ke dapur dulu. Kamu tunggu sini saja. Kayaknya di freezer kulkas masih ada dada ayam. Aku ikut, seru Zaida. Ia langsung turun dari ranjang dan mengekori Firza ke dapur. Selama Firza memasak, Zaida memperhatikannya dengan seksama bak seorang juri yang sedang menilai proses memasak pesertanya. Firza jadi canggung sendiri diperhatikan seperti itu. Ia memasak dengan hati-hati, bukan? 4. Dengan rumus asal cemplung seperti ketika ia memasak untuk dirinya sendiri. Untunglah, nasi goreng pesanan Zaida itu selesai dengan rapi dan enak. Aroma gurihnya menggugah selera, Zaida langsung tergoda. "Wow, kayaknya enak," kata Zaida. Firza terkekeh. "Kamu aneh banget. Tadi perutnya masih sakit bahkan sarapan aja cuma alpukat,
sekarang minta nasi goreng bahkan dengan campuran sayur dan dada ayam. Ya pengen aja, Mas. Harusnya Mas seneng dong kalau aku nafsu makan. Ya saya seneng, Rum. Saya heran aja. Kamu jangan makan terlalu banyak dulu, secukupnya aja. Kalau kekenyangan nanti mual lagi. Zaida mengangguk. Aman kok, tadi aku udah periksa ke dokter dan ternyata aku Zaida refleks langsung mingkem. Apa? Zaida memasang wajah sok polos. Harus banyak istirahat, hehe. Mungkin capek aja karena kemarin perjalanan ke kota makanya asam lambung kumat. Jadi ya, mual-mual deh. Tadi aku udah minum obat yang dikonsumsi sebelum makan kok jadi ya udah mendingan. Firza mengangguk. Mereka pun makan bersama. Zaida kelihatan lahap memakan nasi goreng buatan Firza. Tentu Firza senang jika Zaida makan banyak. Ia khawatir sekali ketika Zaida muntah-muntah dan tidak mau makan. Saat makan itu, Firza bertanya, Zaida, kamu masih berencana mau pulang ke rumah Abah dan Umi? Zaida mengangguk. Iya. Lagian udah janji juga sama mereka. Kalau pulangnya ditunda dulu bisa. Zaida mengernyit. Memangnya kenapa Mas? Aku, kan udah baikan, Mas. Saya mau siapin sesuatu untuk kamu besok, Rum. Zaida bingung. Siapin apa? Ya lihat saja besok. Makanya, kamu jangan pulang dulu. Besok bakal ada mobil jemputan di depan batalion buat kamu, itu dari saya. Mobil itu bakal bawa kamu ke tempat yang bagus. Saya yakin kamu suka. Terus gimana aku tahunya kalau mobil itu udah nunggu di depan batalion? Tanya Zaida. Nanti saya chat beberapa menit sebelumnya. Zaida mengangguk saja. Ia tidak bertanya lebih lanjut dan malah asyik menikmati nasi goreng buatan Firza tadi. Firza sudah mengatur semuanya untuk acara hari ini. Ia rela membayar mahal untuk melakukan reservasi kilat di sebuah hotel demi membuat Zaida bahagia dan terkesan. Firza membuat penampilannya rapi dan elegan. Ia menggunakan jas formal serta sudah menyiapkan buket bunga super besar dengan susunan bunga yang membentuk huruf A, yaitu inisial nama Zaida. 5. Setelah semua persiapan dirasa sudah siap, Firza langsung mengirim pesan kepada Zaida. Ia juga memastikan terlebih dahulu apakah mobil jemputan yang akan membawa Zaida ke tempat pertemuan mereka sudah sampai di depan batalion. Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa mobilnya sudah dekat dengan batalion, Firza langsung mengirim pesan kepada sang istri. Zaida, mobil jemputannya sudah dekat. Sebentar lagi akan sampai di depan batalion. Kamu siap-siap berangkat ya. Zaida menerima pesan itu. Ia membalas, iya, dengan cepat. Zaida memang sudah persiapan sejak tadi, hanya tinggal memakai hijab dan cadarnya saja sebelum keluar. Karena Firza mengatakan bahwa beberapa menit lagi mobil jemputannya sampai di depan batalion, Zaida langsung bergegas keluar. Lebih baik ia yang menunggu saja di depan, toh sudah dekat. Sementara itu di tempat pertemuan, Firza berkali-kali menarik napas sambil sesekali membenarkan posisi dasinya. Sebenarnya dasi Firza tidak kemana-mana, tetapi ia agak gugup saja makanya refleks melakukan hal itu. La sudah mempersiapkan semua kejutan ini dan ia berharap Zaida akan senang, makanya Firza lumayan gugup. Firza sudah meminta staf hotel untuk mengantar Zaida ke ruangan pertemuan itu ketika nanti wanita itu sampai. Firza akan menunggu di ruang pertemuan mereka sambil membawa buket bunga besar tersebut. Estimasi sampai ke tempat Firza tidak sampai 1 jam, tetapi jika ada kendala di jalan mungkin bisa 1 jam atau lebih sedikit. Firza menunggu dengan sabar. Mendekati waktu estimasi, Firza semakin berdebar.
Ia tidak sabar menunggu kedatangan Zaida. Namun, ketika estimasi waktu sudah terlewati, Firza mulai tidak tenang. Kok belum datang ya? Pikir Firza. Firza langsung mengecek kondisi lalu lintas melalui ponselnya untuk mengira-ngira kenapa Zaida terlambat dari estimasi waktu perjalanan dan ternyata kondisi lalu lintas ramai lancar. Seharusnya jikapun terlambat hanya akan memakan waktu beberapa menit saja lebihan waktunya. Firza mulai khawatir. Ia berniat untuk menghubungi Zaida dan menanyakan di mana posisinya sekarang. Namun, sebelum Firza sempat menekan tombol dial, ada panggilan masuk dari nomor asing. Firza heran. Ini siapa? Karena penasaran, akhirnya Firza mengangkatnya. Halo, ini sih. Halo, Pak Danki. Ini benar nomornya Pak Danki ya? Firza mengernyit. Bu Zaida, dari mana Anda dapat nomor saya? Syukurlah benar. Mohon maaf kalau saya kurang sopan. Soal itu nanti saja, intinya sekarang ada kabar buruk Pak. Niki kabur. Dia mau dibawa ke rumah sakit jiwa karena kondisi mentalnya yang bermasalah, tetapi ternyata dia malah memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri. Saya sudah telepon Bu Danki tapi nggak diangkat, jadi saya buru-buru cari nomornya Pak Danki. Firza membelalak kaget. Apa kamu bilang? Niki kabur? Benar, Pak. Sekarang pihak kepolisian sudah melakukan pencarian. Hanya saja demi keamanan lebih baik Pak Danki dan Bu Danki jangan kemana-mana. Khawatirnya, Niki mengincar kalian berdua. Firza berusaha tenang, tetapi sebenarnya jantungnya sudah berdebar tak karuan. Baiklah, terima kasih atas informasinya. 6. Lalu, panggilan tersebut berakhir. Firza meremas ponselnya. Sial. Bisa-bisanya Niki kabur. Firza tak mau membuang-buang waktu dan segera menghubungi nomor Zaida. Namun, sama seperti yang dikatakan oleh Valeri, sama sekali tidak ada jawaban darinya. Zaida, ayolah, cepat angkat. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi Zaida dan hasilnya nihil, Firza pun beralih menghubungi supir mobil jemputan yang dijadwalkan untuk membawa Zaida ke tempat pertemuan. Untunglah, supir itu langsung mengangkat panggilan Firza. Halo, Pak. Saya sudah di depan batalion tetapi ibu nggak keluar-keluar dan... Kamu belum berangkat? Tanya Firza. Maaf, Pak. Dari tadi saya sudah nunggu di depan batalion tapi ibu nggak kunjung keluar. Coba kamu tanya ke tentara yang jaga di gerbang masuk batalion. Supir itu langsung melaksanakan perintah Firza dengan panggilan mereka yang masih terhubung. Setelah ditanyakan, Firza bisa mendengar jawaban si tentara yang menjaga gerbang tetapi tidak terlalu jelas. Bagaimana katanya? Tanya Firza. Gawat, Pak. Kata tentara yang berjaga, tadi melihat ibu keluar dan nunggu sebentar, tapi kemudian dijemput sama mobil lain. Katanya nggak lama setelah itu baru mobil saya datang dan nungguin di sana. Firza shock berat. Apa? 7. Zaida diam saja selama perjalanan. Namun, perasaannya menjadi tidak tenang ketika si pengemudi mobil mulai melewati jalanan sepi yang sudah jauh dari jalan raya utama. Zaida bingung. Seingatnya di pesan Firza, Zaida akan dibawa ke suatu tempat yang bagus dan itu tidak jauh. Namun, melihat situasi dari jendela mobil, Zaida tidak menemukan sesuatu yang mungkin bisa disebut bagus. Jalanan yang saat ini ia lewati adalah sebuah tanah kosong dengan plang pengumuman dijual dan juga beberapa tanah luas yang dipalang dengan pagar tinggi bertuliskan tanah milik pemerintah atau perusahaan tertentu. Ini jelas semakin jauh dari perumahan warga. Tidak hanya itu, bahkan jalanannya pun sempit. Zaida pikir, jika ada mobil dari arah berlawanan yang berpapasan dengan mereka,
maka masing-masing pasti harus menepi agar tidak terjadi senggolan. Zaida menggenggam erat tas selempang yang ia bawa. Ia berdeham pelan dan memberanikan diri untuk bertanya kepada si pengemudi. Maaf, apa kita masih lama sampainya?" Si pengemudi hanya diam. Zaida justru hanya melihat pengemudi itu melirik Zaida sekilas dari pantulan spion tengah. Zaida mulai gelisah. Apalagi ketika ia melihat pantulan tatapan mata si pengemudi dari spion tengah itu. "Permisi, apa ini masih lama? Saya mau dibawa kemana?" "Iya." Zaida mendesak untuk mendapatkan jawaban. Sayang sekali, lagi-lagi si pengemudi hanya diam. Sekarang Zaida baru sadar, sejak datang ke depan batalion tadi pun si pengemudi tidak keluar dari mobil dan hanya membuka jendela mobil. Zaida tidak tahu orang seperti apa yang akan menjemputnya. Firza hanya mengatakan bahwa akan ada supir dan mobil jemputan untuknya. Makanya, ketika ia menunggu di depan batalion tadi lalu ada mobil datang dan berhenti, Zaida langsung masuk ke mobil ini. Selain itu, pengemudi mobilnya juga tidak mengatakan apa-apa, jadi mana mungkin Zaida berpikir bahwa ia mungkin salah mobil. Jemari Zaida bergetar. Ia mulai merasa takut. Zaida langsung membuka resleting tas selempangnya perlahan-lahan dan mengeluarkan ponselnya. Hendak menelepon Firza untuk mengonfirmasi apakah ia naik ke mobil yang benar. Namun, ketika Zaida baru mau masuk ke aplikasi kontak untuk mencari nomor Firza, tiba-tiba mobil yang ia tumpangi mengerem mendadak. Zaida kaget dan tubuhnya terdorong ke depan. Ponsel yang ia pegang jatuh ke kolong kursi kemudi. Rupanya, si pengemudi tadi melihat Zaida mulai mengeluarkan ponselnya diam-diam, makanya ia sengaja mengerem mendadak sampai ponsel Zaida jatuh. Sekarang, Zaida kesulitan untuk meraih ponselnya karena tangan Zaida tidak sampai. Belum lagi, si pengemudi malah menaikkan laju kecepatan mobil itu padahal mereka melewati jalanan dalam yang berlubang-lubang sehingga tubuh Zaida terguncang-guncang. Ia sampai harus berpegangan sekaligus menahan perutnya agar jangan sampai terkena guncangan yang terlalu besar. "Hei, bisa tolong agak pelan? Itu HP saya juga jatuh di kolong kursi kemudi, bisakah saya?" "Diam." Si pengemudi akhirnya bicara. Di situ, Zaida membelalak kaget sebab suara si pengemudi ternyata suara perempuan. "Kak, kamu siapa?" tanya Zaida. "Jangan hubungi siapapun atau kamu mati di sini," ancam si pengemudi. Zaida mulai panik, tetapi ia berusaha keras untuk menenangkan dirinya sendiri. "Maksudnya apa ya? Kamu 8. Siapa?"